NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Endri Atasiki. Di siang hari ini kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP kebanggaan kita, yaitu Mandalika International Red Circuit. Namun jangan lupa sebelum lanjut ke videonya, bantu saya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis sahabat. Kemudian juga bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih sudah menonton dan mengklik video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Terima kasih. Sekarang kita tepat berada di atas jalan yang menuju zona luar sirkuit, tepatnya penyambungan dari sebelah kiri tunnel yang pertama, dan jalan ini nanti akan langsung terhubung dengan jalan yang menuju bandara. Baik, kita akan melihat lagi progres pembangunan masjid yang nantinya ini akan jadi masjid relokasi dari masjid yang berada di tikungan ke-14, tepatnya di sebelah kiri bagian outer line. Seperti ini sahabat jalan yang langsung nanti akan terhubung dengan tunnel yang pertama, dan tunnel ini nanti akan terhubung juga dengan tunnel yang kedua yang melewati tikungan keempat yang sekarang sedang dilakukan pengerjaan, dan nanti langsung akan terhubung dengan tunnel yang kedua yang dibangun di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8. Bagi sahabat yang baru bergabung dengan Endri Atasiki atau yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP, bahwa sirkuit Mandalika ini mempunyai 17 tikungan, yaitu 6 tikungan ke kiri dan juga ada 11 tikungan ke kanan. Kemudian dilengkapi dengan trek lurus sepanjang 700 meter dan 2 terowongan atau 2 tunnel. Terowongan yang pertama yang baru saja kita lewati dan terowongan yang kedua nanti akan kita kunjungi atau kita lewati di tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8. Sementara yang kita lihat ini adalah bagian runoff yang sudah dilakukan pengaspalan hari kemarin ya. Jadi ini hasil pengaspalan dari hari kemarin. Sedangkan yang kita lihat ini adalah pengerjaan untuk pembuatan pondasi. Ini adalah tribun VIP ya. Jadi di sini nanti akan membuat tribun VIP untuk tamu kehormatan seperti presiden, menteri-menteri dan juga para tamu undangan ya, yang nantinya akan berdiri di sini menghadap ke tikungan pertama dan menghadap atau sejajar dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Baik, langsung kita ke trek dan kita akan melihat di sebelah kanan inner line di sini, yang mana di sini sedang dilakukan pengoneksian atau penghubungan ya. Sistem drainase yang nantinya akan mengalirkan air dari tikungan pertama ini, kedua, ketiga, keempat, bahkan nanti akan langsung tersambung dengan tikungan yang ke-11 dan juga 13. Dan kita lihat di sini masih terfokus untuk penembokan dinding ya. Jadi penembokan dinding drainase di sini sedang dilakukan, dan kita lihat di sini besar sekali ini sahabat, jadi luas sekali, lebar sekali, dalam sekali. Hanya saja kita melihatnya dari ketinggian, jadi terlihat sangat kecil sekali. Padahal ketika kita lebih dekat lagi ke bawah, dan drainase ini ternyata sangat besar sekali. Dan ini adalah tikungan yang kedua yang berbelok ke arah kanan sahabat, dimana di sini sudah dilakukan pemberian konkrit barrier di sini ya. Bahkan di sini sudah dilakukan pemasangan dengan kawatnya. Kemudian di area gravel di sini, di area runoff-nya juga, dan area curb-nya di sini sudah mulai dipasang bagisting ya untuk nanti pembetonan atau pengecoran area curb.
Kemudian kita beralih ke sebelah kanan tikungan keempat. Nah ini sahabat, drainase yang tadi saya katakan bahwa drainase yang tadi dari tikungan ke-1 itu akan langsung terhubung dengan drainase yang ada di depan kita ini. Nah sementara ini jalan, ini yang sebelah kanan, yang ke kanan nanti akan menghubungkan dengan zona dalam sirkuit. Sementara yang agak ke kiri lurus barusan nanti akan menghubungkan dengan tunnel yang kedua ya, yang berada di tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8. Nah seperti ini sahabat. Nah yang belok ke kanan, yang ada eskapator dan juga ada vibrating roller di sini. Nah yang berbelok ke kanan ke sana itu adalah nanti yang langsung akan terhubung dengan tunnel atau terowongan yang kedua yang berada di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8. Sementara yang ada di depan kita adalah merupakan area grass area penanaman rumput sahabat, dimana sudah 3 hari ditanami rumput, sudah mulai ditanami rumput dan sudah 3/4-nya sepertinya selesai. Nah seperti ini sahabat. Jadi di sini berbentuk persegitiga ya, segitiga bundar seperti ini. Nah seperti ini sahabat. Kemudian di sebelah kiri outer di sini sudah dilakukan penempatan konkrit barrier ya, walaupun memang belum sempurna dan kemudian juga masih sedikit acak-acakan, tidak seperti di depan yang sudah lurus ya, sudah rapi. Hanya tinggal nanti pemasangan untuk rangka besi dan rangka kawat. Dan perlu diketahui bahwa untuk rangka besi dan rangka kawatnya ini produk luar negeri atau diimpor sahabat ya. Sementara untuk konkrit barrier yang ke bawahnya atau temboknya atau betonnya itu adalah produk dalam negeri. Nah seperti ini sahabat kemajuan di tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7 juga, atau tikungan yang ke-5 menuju tikungan yang ke-6, di mana di sini untuk konkrit barriernya sudah mulai dipasang ya. Yang kemarin berderet di sini sudah mulai berkurang karena memang sudah mulai dipasang di bagian outer line. Sementara di depan ini adalah merupakan pengoneksian drainase yang masih belum dilakukan pengerjaan. Kemudian kita akan beralih ke depan dan di sebelah sini, di sebelah kiri drainase, tepatnya di luar outer line, itu adalah merupakan pengerjaan untuk pembuatan pondasi untuk pagar pembatas antara tribun dengan lintasan. Baik, bagi sahabat semua yang baru mengetahui, nah ini adalah merupakan drainase yang di sebelah kiri yang nanti akan dipasang drainase wis beton ya. Nah seperti ini sahabat, kita lihat di sini drainase wis beton ini yang memotong lintasan atau memotong area gravel, dan sepertinya itu sudah dipasang sahabat dan hanya tinggal menunggu pengurugan atau penimbunan saja. Sementara yang barusan kita lihat adalah tunnel atau terowongan yang kedua, di mana terowongan yang kedua ini lebih panjang daripada terowongan yang pertama sahabat. Jadi terowongan yang pertama itu panjangnya 65,57 meter, sementara lebar 12 meter dan ketinggian 7 meter. Nah kalau tunnel yang kedua barusan panjangnya 117,77 meter dan lebar dan tingginya masih sama sahabat. Kemudian ini merupakan bagian sisi kanan area drainase ya, yang nanti akan terhubung dengan drainase beton yang ada di depan. Dan di sini untuk di bagian grass area, di area gravel di sini sudah kita lihat ada tumpukan-tumpukan urupil di sana yang sudah disimpan namun belum diratakan. Baik sahabat, di bagian area gravel di sini tepatnya di sebelah kiri dan tikungan yang ke-10 sudah penuh ya rupanya penghamparan biotek yang kemarin dihamparkan. Namun di depan di sini dekat alat-alat pengaspalan di sebelah kanannya masih kelihatan hitam karena itu biotek yang masih belum dilakukan penimbunan. Sementara yang kita lihat di sini adalah merupakan bagian run off tikungan yang ke-10 yang sudah dilakukan pengaspalan 3 hari yang lalu ya kalau tidak salah. Nah seperti ini sahabat penampakan dari atas ketinggian ya untuk area tikungan yang ke-10. Namun kita lihat di bagian penghamparan biotek di sini sudah ada gundukan-gundukan kerikil juga di sini yang nanti akan diratakan. Hanya tinggal menyisakan sedikit lagi. Kemudian di sini ada pengoneksian sistem drainase sahabat. Ada 2 lagi di pojok dan juga di depan di sini masih belum dilakukan pengerjaan. Dan pengoneksiannya ini seperti dilakukan di tikungan yang ke-11, jadi dicor sahabat ya, jadi agar kuat.
agar lebih kuat dicor, jadi tidak disambung seperti layaknya penyambungan pipa paralon, tidak ya. Kemudian di sebelah kanan area grapple di sini juga sudah dihamparkan biotek, sudah cukup lumayan, hanya tinggal menyisakan sedikit lagi ya. Nanti sedikit lagi akan penuh dan akan sempurna untuk area grapple di tikungan yang ke-10. Dan karena memang di tikungan yang ke-10 ini adalah merupakan grapple yang paling luas di antara grapple yang ada di sirkuit Mandalika. Sementara di sebelah kiri di sini kita lihat bebatuan atau batu yang disimpan di sebelah samping kiri ya, di dinding itu merupakan penahan abrasi atau penahan ombak ketika ombaknya pasang. Jadi nanti tidak langsung menghantam sirkuit ya. Jadi nanti akan lebih menguatkan untuk sirkuit Mandalika. Dan ini adalah bagian run off di tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12. Sementara di sebelah kiri di sini area gravel masih menumpuk, masih belum diratakan, tetapi hamparan biotek sudah cukup lumayan lebar. Sementara masih tetap di bagian tikungan yang ke-12 di sini masih belum ada pengerjaan kembali. Namun di sebelah kanan masih dilakukan penyambungan sistem drainase yang masih belum selesai, tetapi sudah dicor, hanya tinggal ditutup sahabat. Jadi untuk penyambungan di tikungan yang ke-12 sudah dicor sahabat, kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat persegi, nah itu beton dicor, hanya tinggal melakukan penutupan saja. Nah, ini adalah bagian inner line di tikungan yang ke-13. Nah, seperti ini sahabat, di sini sudah mulai dihamparkan urugan atau subbis di sini ya untuk melakukan pemadatan dan juga perataan nanti. Kemudian di sini masih dilakukan untuk penggalian sistem drainase yang masih terpotong karena memang masih digunakan untuk hilir mudik atau lalu lalang kendaraan baik alat berat maupun kendaraan dump truck. Sementara di sini sudah 2 hari sahabat masih belum ditambah untuk urugan pilihannya di atas biotek. Dan kemudian juga di bagian kanan area run off di tikungan yang ke-13 juga masih belum dilakukan pengerjaan kembali. Namun ada kemajuan di sebelah kiri tikungan ke-14 untuk penghamparan biotek sudah hitam, namun masih belum ada urugan pilihan. Dan di sini masih terfokus untuk penggalian kembali sistem drainase. Jadi kalau kita perhatikan sahabat, dari awal sampai sekarang pembangunan sirkuit Mandalika untuk bagian drainase sangat banyak sekali. Baik drainase yang memotong lintasan, drainase yang sejajar dengan lintasan sepanjang 4,31 km yang kita lihat di depan ini yang mengapit main track atau track yang utama. Nah, itu adalah merupakan drainase hauraton dan menggunakan 2 tipe drainase hauraton. Untuk masing-masing tipenya sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Sementara di sini kita lihat untuk area gravel tikungan ke-15 dan juga tikungan ke-16 sudah cukup panjang untuk penghamparan biotek. Namun untuk perataan area di biotek yang sudah dihamparkan oleh kerikil-kerikil halusnya masih belum sempurna. Kemudian di sini kita lihat untuk pengoneksian drainase yang masih belum dilakukan pengerjaan. Dan yang kita lihat di depan ini adalah merupakan pengendali banjir yang sudah dilakukan pengerjaan sejak awal ya. Dan nanti ini adalah merupakan gerbang masuk menuju sirkuit. Jadi gerbang ini nanti akan masuknya dari area bundaran yang berada di luar zona sirkuit. Nah, seperti ini sahabat kondisi di tikungan yang ke-15, ke-16 dan juga tikungan ke-17. Dan kita lihat masih ada lubang-lubang di sini, itu adalah merupakan pengerjaan untuk penyambungan atau pengoneksian sistem drainase wis beton, namun masih belum dilakukan pengerjaan karena masih melakukan pengerjaan dan penyambungan sistem drainase di titik tikungan-tikungan yang lain. Sementara untuk bagian area gravel tikungan ke-15-16 di sini cukup banyak sekali kerikil-kerikil halusnya dan ini sangat tinggi sahabat. Jadi kelihatannya kecil ya, padahal itu gundukan-gundukan kerikil halus itu kalau kita berdiri saja itu masih jauh lebih tinggi gundukan-gundukan itu ya daripada badan kita. Jadi itu tinggi sekali. Nah, kemudian di sini ada pengerjaan untuk bagian inner line di tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang ke-17. Sementara di bagian run off tikungan ke-15, 16 di sini 17 juga masih belum dilakukan pengerjaan, bahkan belum dilakukan frame coating. Namun untuk area pit lane di sini yang masuk ke sebelah kiri sudah dilakukan pengaspalan kemarin ya, jadi sudah cukup bagus dan sangat mulus sekali.
Demikian sahabat video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.